Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Arifah yang sedang menjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya saya izin mendata diri adanya terlebih dahulu ya. Nama adanya siapa? Namanya Zerlina. Usianya? Usianya 3 bulan. 3 bulan. Alamatnya Ibu kalau boleh tahu? Alamatnya di Jalan Penari. Di Jalan Penari. Baik Ibu, di sini kan kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, yang dimana pemeriksaan fisik pada refleks anak Ibu. Nah, nanti kita tujuannya untuk mengetahui apakah pada usia anak Ibu yang 3 bulan ini masih terdapat refleks ataupun seharusnya yang tidak ada refleksnya pada usia 3 bulan. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, pada saat pemeriksaan fisik ini mungkin pada anak Ibu merasa tidak nyaman ya Bu ya. Saya juga minta maaf karena itu, tapi saya akan berusaha minimalisir hal tersebut. Boleh Ibu silakan dibaringkan anaknya di meja pemeriksaan selagi saya mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Selanjutnya cuci tangan dengan langkah WHO. Selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu dan kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan. Baik, di sini sudah ada bayinya, yang dimana kita lakukan pemeriksaan galan terlebih dahulu, yaitu posisikan bayi dalam keadaan tengkurap seperti ini. Lalu kita menggosokkan bagian sisi sebelah kanan bayi dari bahu sampai ke bawah sampai 2-3 cm bagian lateral processus spinosus, yang dimana pada saat kita goreskan panggul bayi ini akan mengarah ke yang kita berikan stimulus, dia akan mengangkat ke atas, dan di bagian ekstremitas bawahnya yang sebelah kanan yang diberikan stimulus dia akan mengalami ekstensi, sedangkan yang di bagian sebelahnya akan mengalami fleksi. Lalu selanjutnya dan pada refleks galan ini akan menghilang pada usia 4 bulan. Lalu selanjutnya refleks moro, yang dimana kita posisikan bayi dalam keadaan supine seperti ini dan kita pegang di bagian kepalanya. Nanti kita akan menjatuhkan bagian kepala bayi secara tiba-tiba dengan nanti pada saat dijatuhkan posisi kepala bayi kita tangkap dengan telapak tangan kita yang melebar. Yang diharapkan adalah ketika dilakukan refleks tersebut, bagian ekstremitas atas bayi ini akan mengalami abduksi dan ekstensi, lalu jari-jarinya juga akan mengalami ekstensi seperti ini pada dilakukannya gitu. Nanti tangannya akan seperti ini ke atas melakukan abduksi dan jari-jarinya ekstensi. Lalu di saat lakukan refleks ini bayi juga kadang akan menangis, dan refleks ini akan menghilang pada usia 3 bulan. Nah, lalu selanjutnya bagian asimetrik tonic neck, yang dimana posisikan bayi dalam keadaan berbaring atau supine, lalu kita arahkan kepala bayi ke arah kanan ataupun kiri selama 15 detik, yang dimana pada saat diarahkan sebelah kanan, bagian yang diharapkan adalah bagian ekstremitasnya itu yang sebelah kirinya, kalau misalnya bayinya menghadap sebelah kiri, lengan dan ekstremitas bawahnya itu akan mengalami ekstensi, sedangkan yang di bagian sebelah kanannya itu akan mengalami fleksi. Itu yang diharapkan, dan itu akan menghilang
pada usia eh, pada usia 3 bulan. Lalu eh, selanjutnya refleks plantar, yang dimana kita posisikan bayi dalam keadaan supine dan kita letakkan jari telunjuk kita di telapak tangan bayi, dan refleksnya itu dia jari-jarinya akan melakukan fleksi, dan ketika kita dibiarkan memberikan stimulus seperti ini terus menerus, dia akan semakin menutup genggamannya, dan ini akan hilang pada usia 6 bulan. Lalu selanjutnya di bagian plantarnya, yang dimana nanti pada saat kita berikan stimulus, yaitu dengan cara menggosokkan di bagian telapak kaki bayinya dengan menggunakan ibu jari, tepatnya di bagian bawah jari-jari bayinya. Kita berikan stimulus seperti ini, yang dimana nanti hasilnya itu jari-jarinya akan melakukan fleksi, dan ketika stimulusnya dilepas atau jari kita dilepas, jari-jarinya akan melebar, dan refleks ini akan menghilang pada usia 15 bulan. Lalu selanjutnya refleks parasut, yang dimana posisikan bayi dalam keadaan telungkup seperti ini, yang dimana kita memegang bagian yang dimana posisi tangan kita tuh berada di lingkar perut bayinya, dan kita posisikan bayi ini akan kita arah ke bawah dengan posisi kepala yang terlebih dahulu. Yang diharapkan yaitu tangannya akan mencapai terlebih dahulu dibanding kepalanya, seperti ini. Seperti ini, yang dimana dengan dia akan siap dengan posisi melompat, dan kemudian tangan-tangannya ini akan mengalami ekstensi untuk mencapai ke bawahnya itu, dan refleks ini munculnya pada usia 8 bulan dan tidak akan menghilang refleksnya sampai dia dewasa nanti. Lalu refleks cross extensor, yang dimana posisikan bayi dalam keadaan supine. Lalu kita fleksikan salah satu ekstremitas bawah bayi, yang dimana kita fleksikan yang sebelah kirinya terlebih dahulu, yang dimana diharapkannya kaki sebelahnya itu akan mengalami ekstensi. Begitupun sebaliknya, dan refleks ini akan menghilang pada usia 6 minggu. Baik, Ibu, silakan diambil kembali anaknya. Baik, Dok. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu, alhamdulillah ya, pemeriksaannya sudah kita lakukan, yang mana kan ada refleks ya pada usia 3 bulan, yang seharusnya pada usia 3 bulan ini sudah menghilang, dan pada anak Ibu ini masih normal, tidak ada refleksnya ya Bu ya. Jadi nanti pada berlanjutnya usia tetap diberikan stimulus ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Cukup, baik. Terima kasih ya Ibu. Nanti kalau misalkan terjadi yang menurut Ibu aneh, itu Ibu bisa datang kembali ke sini. Kasih Ibu. Sama-sama.